Ini adalah Plaza Pondok Gede di Bekasi, perbatasan Jakarta Timur. Dahulu, tempat ini merupakan bekas Lanhuis atau rumah kongsi, sebuah rumah perdesaan besar khas kolonial. Bangunan Lanhuis menjadi mahakarya para arsitek Belanda dan menjadi tanda kekuasaan elit kolonial di suatu area. Lanhuis Pondok Gede beberapa kali berpindah kepemilikan. Namun, yang paling terkenal pemiliknya adalah Jehude Leib Jegiel Igel, seorang Yahudi kelahiran Grodka, Polandia. Menurut New Netherlands Biographies Woordenboek atau Kamus Biografi Belanda, Jehude lahir pada 1755. Di usianya yang ke-22 tahun, ia masuk dinas militer dan pergi ke Batavia. Ia lalu ditempatkan sebagai pengawal Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Reiner de Klerk, yang memerintah pada 1777 hingga 1780. Ia ditugaskan menjaga rumah besar milik Klerk di Molenvliet West, sekarang Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Menurut sejarawan Adolf Heuken, dalam buku Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, suatu hari Jehude membuat masalah. Ia kedapatan tertidur ketika tengah tugas piket menjaga pintu gerbang rumah de Klerk. Ia kemudian mendapat hukuman dicambuk dengan rotan sebanyak 50 kali pada 1788. Karena rasa sakit hati, Jehude lalu bersumpah akan membeli rumah besar itu beserta pekarangannya suatu saat nanti. Namun, kawan-kawan sesama serdadunya menganggap remeh Jehude lantaran ia buta huruf. Menurut peneliti sejarah Yahudi, Romy Zarman, dalam buku Di Bawah Kuasa Antisemitisme oleh kawan-kawan sesama militer yang ditimpakan kepadanya telah mengantarkannya pada sebuah tekad bahwa anak-anaknya kelak mesti jauh dari serangan ideologi yang penuh kebencian itu. Ia lalu mengganti namanya menjadi Leendert Miero untuk menghilangkan identitas Yahudinya, mengubah menjadi identitas Eropa. Nama Miero yang beridentitas Eropa itu akhirnya dijadikan nama keluarga oleh anak-anak Jehude. Leendert Miero kemudian memilih mengundurkan diri dari dinas militer. Ia lalu memilih jalan hidup sebagai tukang emas. Tak disangka bisnisnya berkembang pesat. Ia pun berhasil membeli rumah besar peninggalan de Klerk dari pemilik barunya, Lambert Zegens Vakens, pada tahun 1818. Rumah besar itu kini menjadi gedung arsip nasional. Sebelumnya, Miero membeli Lanhuis milik seorang pendeta bernama Johannes Hoyman di daerah Pondok Gede pada 1800. Tak hanya rumahnya, tapi juga plus tanah di sekelilingnya. Ia menyewa lahan perkebunan di sana. Rumah besar itu dibangun pada 1775. Miero menghabiskan hidupnya di rumah besar itu sampai ia meninggal dunia pada 20 Mei 1834. Ia kemudian dimakamkan di pekarangan belakang Lanhuis tersebut. Pada 1746, perkebunan di wilayah yang sekarang disebut Pondok Gede dimiliki pejabat Dewan Hindia bernama Pieter van de Velde. Saat itu, nama Pondok Gede sudah tercatat sebelum dibangun Lanhuis yang disebut juga sebagai rumah besar alias Pondok yang Gede. Seorang penulis mengisahkan perjalanannya menuju Pondok Gede dalam artikel berjudul
We Ontdeken Batavia atau Kami Menemukan Batavia di Batavia's Nieuwsblad edisi 16 Mei 1936. Saat itu, menurut penuturan penulis tersebut, ia harus menempuh perjalanan dari Bandara Cililitan atau sekarang Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, melewati hutan karet dan beberapa perdesaan yang sepi. Ia berjalan sekitar 15 menit di jalanan yang rindang dan melihat rombongan sapi. Perjalanan itu dilakukan malam hari dengan penerangan lampu minyak tanah. Dengan kondisi perjalanan seperti itu, sang penulis bertanya-tanya, memakai apa Miero melakukan perjalanan dari Batavia ke Pondok Gede? Apakah dia menunggang kuda, berjalan kaki, atau menggunakan mobil? Digambarkan sang penulis, rumah besar itu mirip gereja dengan menara pendek di sebelah kanannya. Beranda depan terbuka, mirip karakter pendopo. Ada pula beranda belakang dan sebelah timur yang tak kalah luas. Beranda depan dan belakang dipisahkan ruangan luas dengan beberapa ruangan di sebelah kiri. Di lantai pertama, terdapat ruang tamu dan kamar tidur. Menurut pemerhati sejarah dan budaya, Julianto Susantio, dalam artikel Bangunan Pondok Gede Lenyap di kompas.com edisi 3 April 2012, usai kemerdekaan pada 1946, bangunan itu berpindah tangan ke NV Pagorado. Kemudian pada 1962, dibeli TNI Angkatan Udara. Pada 1992, bangunan itu dibongkar untuk dibangun pertokoan modern. Kini, rumah besar itu sudah tak ada lagi, digantikan Plaza Pondok Gede yang hiruk-pikuk.